Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana caranya untuk membuat sebuah funnel penjualan gitu. Nah, ini bagian yang sangat penting juga teman-teman, di mana di sini akan mempengaruhi penjualan teman-teman dan bahkan dampaknya sangat signifikan gitu ya. Oke, nah di sini akan saya ajarkan bagaimana caranya membuat sebuah halaman penjualan dengan konversi yang tinggi gitu ya. Oke, teman-teman. Eh, oke, next slide saja. Next. Nah, di sini sudah saya buatkan gitu, step by step poin gitu yang akan mempengaruhi dari konversi dari sebuah sales page gitu. Yang pertama di sini adalah header. Buat penasaran. Jadi teman-teman kalau tahu header saya buat buka dulu ini ya. Di sini. Jadi teman-teman harus membuat sebuah header. Header yang buat penasaran atau header yang memberikan sebuah solusi atau sebuah kejutan yang jelas dan padat. Contohnya ini adalah header pertama dan satu-satunya Smart Funnel Builder dengan Profit Simulator yang dapat memprediksi profit produk Anda sebelum dijual di pasaran. Keren kan ya? Wah, bagaimana sih? Kok bisa gitu kan? Kok bisa nih bisa memprediksi sebuah profit gitu, penghasilan, sedangkan produknya belum dijual. Nah, ini hal pertama yang akan dilihat oleh pengunjung teman-teman. Semisal ini nggak menarik, udah deh banyak yang keluar nanti dari halaman penjualan teman-temannya. Jadi pastikan ini harus benar-benar bagus gitu ya, harus benar-benar apa namanya berbobot. Kalau bisa teman-teman buat beberapa header untuk dites gitu ya. Dan saya pribadi pun membuat sebuah header gitu. Saya tes gitu ya. Yang pertama saya tes ke temen, ke istri kadang. Coba baca deh. Menurutmu ini apa? Apa ya? Terus di scroll ke bawah gitu kan ya. Harus benar-benar dipikirkan dengan matang untuk header ini karena ini akan yang akan menentukan pengunjungnya teman-teman scroll ke bawah atau tidak gitu ya. Oke, next. Terus fokus pada visual, sertakan video demo, gambar produk A sampai Z. Jadi gini teman-teman ya, kenapa harus ada fokus pada visual gitu? Karena kalau semisalnya teman-teman nggak sertakan sebuah video grafis dari produknya, pengunjung itu nggak akan tahu apa yang mereka beli gitu. Jadi harus benar-benar ada. Oh, jadi kalau misalnya saya beli ini, saya akan mendapatkan ini dan ini. Berikan secara jelas gitu ya. Fokus apa di video dan grafisnya jangan sampai customer tuh merasa beli apa namanya beli kucing dalam karung apa ya istilahnya kayak gitulah ya, beli sesuatu yang nggak jelas gitu, harus diperjelas. Kalau semisalnya nggak jelas ada dua kemungkinan nih. Kalau semisalnya semisalnya nggak ada visual dan grafis, ada kemungkinan nih. Yang pertama orang ragu nggak beli, yang kedua orang ragu beli tapi saat lihat dalamnya kecewa nanti. Jangan gitu ya. Terus juga eh, yang ketiga, berikan apa fitur dan benefitnya gitu ya, fitur, benefit, dan juga solusi. Terangkan fitur dari produknya, benefitnya apa saja, solusinya dari masalah buyer itu apa gitu, apa solusinya dari produknya teman-teman kepada buyer tersebut, nanti harus disertakan di sini gitu ya. Nah, kalau sudah tiga tahap ini berhasil gitu ya, tahap selanjutnya harus memberikan sebuah efek trust, kepercayaan kepada produk teman-teman. How? Bagaimana caranya? Yaitu berikan sebuah testimonial pelanggan gitu. Testimonial pelanggan atau user atau orang yang berpengaruh yang bisa dipercaya. Baik gambar, video, teks, atau screenshot.
Nah, ini penting banget teman-temannya. Nah, apa sih fungsinya dari sini? Ini akan mempengaruhi orang yang ada di sini yang sebelumnya yang ragu untuk percaya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dikasih testimoni, wah iya bener ya, ini ternyata apa namanya eh beneran hasilnya gitu. Ini sudah ada screenshotnya, ada videonya gitu kan, bukti transaksi misalnya, oh iya ini bener nih. Jadi sertakan testimoni pelanggannya gitu ya, screenshot dan lain sebagainya terserah gitu. Yang selanjutnya itu adalah sebuah garansi, berikan garansi agar customer merasa aman bertransaksi dengan Anda gitu ya. Nah ini kan tadi udah dikasih efek pertama nih, efek efek membuat orang percaya nih kepada produk teman-teman udah berhasil, tapi misalnya masih merasa nggak yakin lagi gitu, nggak yakin lagi dengan produk teman-teman, masih ada garansi nih. Wah, aku kan masih belum yakin nih dengan produknya, ada garansi. Oh, oke deh, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi nanti bisa dipastikan mereka beli gitu ya, berikan garansi agar customer merasa aman bertransaksi dengan teman-teman. Tapi kalau misalnya produknya nggak memungkinkan untuk digaransi ya jangan gitu. Tapi kalau memungkinkan ya silahkan kasih garansi nggak apa-apa. Seperti saya juga kasih garansi kepada pembeli-pembeli dari saya gitu ya. Oke, sudah ada garansi gitu. Nah, di sini adalah yang tahap selanjutnya adalah scarcity atau keterbatasan gitu. Kalau misalnya customer masih belum yakin gitu kan, belum yakin mau beli atau tidak gitu, masih awang-awang gitu, ada yang namanya scarcity, kita bos lagi, kita kasih terapi lagi nih si customer gitu. Scarcity atau keterbatasan, jadi dijual terbatas tanpa terkecuali dalam waktu tertentu dengan diskon tertentu gitu. Misalnya diskon 50% hanya 5 hari, hanya untuk 100 orang saja. Nah, kalau misalnya yang nggak yakin, waduh, gimana ini ya? Mau beli apa enggak ini? Ini cuma untuk 100 orang. Ya kayaknya harus beli deh gitu. Nah, kasih terapi di sini gitu. Bos lagi tuh. Akhirnya mereka beli gitu. Tadi kan sudah ada garansi di sini. Wah, nggak apa-apa sih. Udah ada garansi ya beli aja nggak masalah. Kalau misalnya keterbatasan masih belum membuat mereka apa namanya konversi, belum bisa membeli gitu. Nah, inilah yang selanjutnya, kejutan gitu. Kasih kejutan, urgensi, bonus tambahan, premium dan hanya beberapa orang tercepat saja yang dapat. Nah, ini nih yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya scarcity terbatasan masih belum membuat mereka konversi, belum membuat mereka beli, wah biasa aja sih produknya gitu kan. Terus lihat di sini nih. Wah, dapat bonus ini nih. Wah, boleh juga ini. Waduh, ini cuma untuk 10 orang saja. Akhirnya mereka apa namanya selain ini dari di sini nggak yakin karena ada bonus di sini, akhirnya mereka beli. Jadi mereka beli karena ada bonus, bisa jadi ya seperti itu, banyak sih yang terjadi beli karena ada bonus gitu ya. Dan bahkan ada salah satu customer saya gitu, udah beli produk saya, ditawarin sama affiliate gitu, beli lagi dengan produk yang sama. Tanya, Mas kok beli lagi? Iya Mas, saya tertarik dengan produknya. Waduh, ya udah terserah gitu. Kok produk tertarik sama bonus yang ditawarkan sama affiliate A gitu. Jadi ini sangat apa namanya ngebos banget ya. Itu harus diperhitungkan ini. Terus yang selanjutnya itu adalah fokus ke call to action. Nah, ini harus difokusin ya. Jangan sampai di sebuah halaman penjualan itu banyak link menuju ke link A, B, C, D, E, F, G. Jangan satu saja fokus gitu ke halaman checkout gitu dia bawa sendiri. Kalau bisa link yang ada itu klik link ini menuju halaman checkout, klik ini menuju halaman checkout. Contohnya di halaman saya ini ya, ini dapat aksesnya. Ini pasti halaman checkout gitu. Di sini kalau misalnya scroll lagi ke bawah gitu. Terus di sini ada lagi halaman checkout. Misalnya nyampe sini harus dipermudah. Harus dipermudah orang itu ingin klik tombol beli gitu ya. Harus fokus ke sini. Jangan sampai ada halaman
lain selain halaman penjualan dan halaman checkout gitu ya, halaman beli. Kalau semisal teman-teman sudah persiapkan dengan matang ini semua, insya Allah ya, insya Allah penjualan teman-teman itu bisa konversinya lebih bagus lagi daripada sebelumnya gitu ya. Oke, teman-teman, jadi semisalnya nanti ada yang ingin ditanyakan dari pembuatan sales page dengan konversi tinggi ini, silakan kirimkan ke email atau diskusi dengan saya tentunya ya di WhatsApp. Oke, teman-teman, gitu saja untuk tutorial sales page ini. Saya tutup dulu, ke next tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.